Misalnya kita punya sinyal seperti ini ya. Kemudian kita mau transformasi Z kan. Ini artinya apa? Kita buat kembali persamaannya. Berarti nilainya adalah Xn sama dengan 2A untuk N lebih besar daripada 0. Ya. Itu maksudnya ya. Jadi jangan nanti bingung. Tadi soalnya masih ada yang bingung. Kemudian di sini kita sudah memahami betul bagaimana melakukan transformasi Z. Ya, tadi kelihatan ada beberapa orang yang belum memahami transformasi, berarti ini bagian ini belum dikerjakan. Mestinya minggu lalu saya sudah menyarankan untuk mengerjakan semua XN yang ada di tabel ini, sehingga ketika kita pakai dia sudah kita pahami ya. Jadi tadi kalian sudah mengerjakan yang kosinus, kemudian nanti kalian lihat ini kalau sudutnya adalah omega n plus theta, dia jadi seperti ini ya. Cos omega n semua ini juga kalian turunkan dengan menggunakan identitas Euler tadi, ya. Kemudian kita punya yang namanya sifat linearitas tadi sudah, kita lihat sekarang sifat pergeseran ya, sifat pergeseran waktu ya. Di sini kita punya sinyal kita adalah Xn ya, transformnya ke Xz. Jadi kalau Xn min K, perhatikan di sini dia mengalami pergeseran sejauh min K, maka transformasi Z-nya adalah Xz ya. Xz ini sama dengan si ini ya. Kalau Xn-nya Xn ini sama dengan ini, maka Xz adalah Xz ini dikalikan dengan Z min K. Ya, perhatikan ini pergeserannya. Oke. Nah, ROC-nya seperti apa? Bila dia adalah, bila K-nya positif, lebih besar dari 0, maka ROC dari hasil pergeseran, ya, pergeseran itu sama dengan ROC sinyal awal, ya. Ini artinya kecuali pada saat N sama dengan 0. Nah, untuk ini, bila K-nya negatif, maka RY-nya sama dengan Rx, kecuali pada saat N sama dengan tak hingga. Ya. Nah, kita lihat transformasi Z kita adalah sekarang adalah 0,5 NUN dikurang UN min N min 1. Ya, berarti di sini kan kalau kita tulis berarti saya punya XN itu terdiri dari 0,5 UN dan 0,5 pergeserannya. Ini kan pergeseran dari, nah ini sinyal misalnya XN awal kita ya. Kemudian kita punya satu lagi XN yang mengalami pergeseran. Sejauh mana pergeserannya? Nah, ini menjadi tantangan kalau kita di sini N, di sini N ya kan? Nah, ini akan kita ubah, dia mengikuti ini. Supaya memudahkan kita, ya. Supaya kita bisa pakai persamaan umum. Persamaan umum tadi adalah apa? Pergeserannya dikalikan dengan sinyal transformasi Z-nya kita kalikan dengan Z pangkat min pergeserannya, ya kan? Jadi XZ dikali Z min K, ya. Nah kan ini kita harus jadi tahu ini. Berarti ini kan pergeserannya ini. Ini adalah K-nya. Tapi sini masalahnya, ini kan belum sama posisinya. Kalau ini kan sama ya posisinya. Jadi ini menjadi tantangan kita untuk mengubahnya menjadi mengikuti bentuk seperti itu. Jadi kita punya mana tadi ini satu persatu dulu. Satu persatu ini kita sudah tahu, semuanya sudah hafal. Ini transformasi Z-nya adalah 1/1 kurang 0,5 Z pangkat min 1. Ya kan? Mudah-mudahan ini sudah sangat dipahami ya kan. Kemudian ROC-nya, lihat ini. ROC-nya kita peroleh Z lebih besar dari 0,5.
sekarang kita punya yang kedua. Yang kedua itu adalah 0,5 pangkat N tadi ya. Karena kita mau sesuaikan dengan posisi si UN, maka dia kita kalikan. Berarti kan kita nanti mau ini berubah menjadi 0,5 N dikurang N-1 dikali U N min 1. Ya kan? Biar sama. Ini kan N UN di sini. Maka kita ubah, kan kita hanya punya ini, sedangkan kita harus punya ini. Maka kita kalikan saja supaya hanya tersisa ini, maka kita butuh lawannya dia, ya, konjugatnya dia. Konjugatnya dia adalah 0,5 N plus 1, ya kan? Karena N dikurang 1 ditambah N ditambah 1 sama dengan N. Jadi kita harus mengalihkan dia dengan ini supaya persamaan kita menjadi benar, ya. Dikali UN min N min 1. Jadi kita tambahkan ini. Karena tadi kita cuma punya 0,5 N. Karena kita perlu 0,5 N kurang 1, maka kita kalikan dengan ini. Sehingga muncullah X2N itu, suku yang kedua ini berubah menjadi 0,5 pangkat N plus 1 dikali 0,5 pangkat N min 1 dikali UN min 1. Nah ini, bentuk ini bisa kita pakai persamaan umum kita untuk pergeseran sinyal. Ya, jadi kalau tadi kita punya Xn berubah menjadi Xn min 1, berarti ini pergeserannya. Jadi kita punya pergeserannya sejauh ini ya kan? Ini. Nah ini dia, berarti Z min K-nya adalah Z ini. Z pangkat K tadi ya kan? Ini Z di pangkat ini. Dikalikan dengan X1Z. X1Z tadi apa? X1Z tadi adalah, perhatikan di atas X1Z tadi kan ini ya, 1 per 1 kurang 0,5 Z pangkat min 1. Ya, nah jadi kan kita punya, tadi kita punya Xn, ditransform Z kan, menjadi 1, menjadi XZ ya, tunggu dulu ya, menjadi XZ. Di mana Xn kita tadi adalah 0,5 pangkat N UN. Sehingga kita transform Z kan dia menjadi 1 per 1 kurang 0,5 Z pangkat min 1. Nah, sekarang kita punya dia digeser sejauh 0,5 N min 1 U N min 1, ya kan? Kita Z kan dia menjadi, nah ini adalah pergeserannya, maka ini kita kalikan seperti ini ya kan? Z pangkat min ini, kemudian dikalikan dengan ya XZ awal. Jadi pergeserannya Z pangkat min N min 1 dikali dengan 1/1 kurang 0,5 Z pangkat min 1. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Ya, jadi tantangannya adalah mengubah dia menjadi bentuk, kalau dia adalah 0,5 N UN, maka yang suku satunya lagi dia harus mengikuti pola suku sebelumnya sehingga kita bisa menggunakan sifat pergeseran sinyal. Ya, di sini muncul seperti ini. Z pangkat min N min 1 per 1 kurang 0,5. Ini kan pergeserannya, ini sinyal XZ tadi. Nah, sekarang kita jangan lupa kita tadi punya pengali 0,5 N tambah plus 1. N tambah 1 ya, sehingga ini juga kita masukkan ke dalam transformasi Z kita. Sehingga kita punya sinyal baru X1Z adalah 0,5 N UN, kemudian X2Z didapatkan dari 0,5 N UN min N min 1.
Sehingga kita peroleh ini transformasi Z-nya ini, kemudian X2 transformasi Z-nya adalah ini. Ya. Perhatikan bentuk ini baik-baik bagaimana dia kita terjemahkan. Ini harus tahu dari mana. Ada pertanyaan sampai ini? Ya. Jadi ingat kita tadi punya ini, jadi jangan dilupakan ya. Ini kita peroleh dari menggunakan sifat pergeseran sinyal, kalikan dengan X1Z, sehingga kita peroleh X2Z-nya seperti ini. Oke, kita lihat berikutnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, tahap berikutnya adalah menyederhanakan saja. Ya, kita sederhanakan, kita punya di sini 1/1 dari X1Z, kemudian kita punya 0,5N plus 1 Z pangkat N min 1, kemudian apa yang kita buat, ya ini kita ubah aja, ya. Kita ubah, ini menjadi seperti ini, 0,5 kan berarti 1/2 ya. Kemudian ini kita bawa ke atas jadi 2 pangkat min 1 dari N plus 1 masih pangkatnya. Kemudian min 1 dikalikan ke N jadi min N, min 1 dikalikan ke 1 jadi min 1. Jadi kita punya bentuk seperti ini. Kemudian kita ubah kemari ya, kita ubah kemari jadi dia adalah 2 min N min 1 ya kan dikali Z pangkat min N min 1. Jadi berubah menjadi, ini kan sama pangkatnya, berarti kita bawa aja dia dalam kurung, berarti min N min 1. Ya. Oke, semuanya. Ini sepertinya tanda jumlah ya. Ini mestinya tanda jumlah. Ya kan? Jadi ini kan penyebutnya sama, jadi sama. Sehingga ini bisa 1 ditambah, berarti 1 ditambah 2 dikali Z pangkat min N min 1. Nah, kemudian jangan lupa menuliskan ROC. Oke. Tadi kita lihat ROC dari transform sinyal yang digeser ya, berubah menjadi 0,5, berlaku dia sama dengan XZ si 0,5 NUN ini, ya kan, yaitu 0,5, tapi Z-nya tidak boleh sama dengan 0, kecuali pada Z sama dengan 0. Nah, ini tadi kita sudah lihat syarat ini di awal ya. Nah, seperti ini, kecuali untuk Z-nya sama dengan 0. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini silakan dibaca, persamaan beda menyatakan hubungan input dan output pada sistem waktu diskrit. Ekivalen dengan persamaan diferensial untuk sistem waktu kontinu. Bentuk mempersamaan beda seperti ini, persamaan beda ya. Atau dengan mengaplikasikan sifat linearitas dan pergeseran waktu pada kedua sisi persamaan di atas, kita dapat A0 YZ, ya, YN transform jadi YZ, YN min 1 ditransform jadi YZ, pergeserannya min 1 jadi Z pangkat min. Ini dari sini. Ya, kita pakai terus sifat pergeseran. Kemudian ini YN jadi YZ, kemudian di sini ada pergeseran sejauh min N, ya kan? Nah, kita bisa langsung mentransform Z-nya persamaan beda ini. Ya. Kemudian kita bisa mencari fungsi alih. Fungsi alih itu adalah kemarin kita udah belajar di transformasi Laplace juga bahwa fungsi alih atau fungsi transfer adalah perbandingan output terhadap input. Ya, kalau kita ambil output terhadap input, maka kita ambil YZ per XZ, ini YZ, kemudian ini kita bawa kemari. Jadi YZ per XZ, kemudian ini kita bawa ke sini,
Jadi ini per ini, ya kan? Jadi makanya kita dapat bentuk fungsi alih adalah output per input, B0, ini yang ini, kemudian per ini. Ya. Nah, kalau kalian kemarin sudah belajar di transformasi Laplace, kita punya input, mudah-mudahan masih ingat pelajaran sistem di sinyal dan sistem, kita punya respon sistem, kita punya input, kita punya output, ya kan? Sini kan kita mau cari, kita konvolusi, saya mau cari YT seperti apa, maka XT kita convolve dengan HT. Nah, kalau kita mau cari HT, maka kita harus kita akan lebih mudah apabila kita gunakan transformasi Z atau transformasi Laplace dia. Kalau dia diskrit, kalau dia kontinu, ya. Maka di sini HZ ini adalah transformasi dari di sini berarti N ya karena diskrit, ya. Nah, HZ di sini adalah transformasi Z dari HN ini. HN ini apa? HN ini output per input. Ya. Nah, itu baru bisa kita lakukan. Kalau di sini nggak bisa, kita harus cari pakai konvolusi. Ya. Maka kalau di sini kita bisa langsung bahwa si YZ itu, kalau di sini kan YZ, YN sama dengan XN konvolusi HN. Nah, kalau di sini YZ sama dengan HZ dikali, ini kan tinggal dikali kemari, dikali XZ. Makanya dengan cara seperti ini kita nggak perlu panik lagi dengan operator konvolusi. Kita tinggal gunakan perkalian saja. Berarti output adalah hasil kali respon sistem dengan inputnya. Ya. Nah, inilah konsep ini nanti akan kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan. Jadi nanti ujiannya itu komprehensif ya. Kita menyelesaikan suatu pemodelan matematika dengan menggunakan transformasi Z ya. Jadi bukan cuma mentransformasikan misalnya XN sama dengan apakah NUN transformasi dari XZ. Enggak. Jadi nanti pertanyaannya lebih kepada sistem ya. Kemudian kita harus menyelesaikan mulai persamaan, kita mencari inputnya seperti apa, mencari fungsi transfernya seperti apa, ya kan? Oke. Nah, itu udah tadi sifat dari pergeseran time shift ya, pergeseran waktu. Kemudian kita punya sifat multiplikasi dengan A pangkat N atau penskalaan di domain Z. Jadi kita punya YN sama dengan A pangkat N XN, maka pada domain Z dia menjadi X dikali A pangkat min 1 Z. Jadi dia berubah penskalaannya di sini penskalaan sinyal, ini kan penskalaan sinyal namanya nih. Dia dikalikan dengan ini. Maka dia berubah menjadi penskalaan domain Z di sini. Ya, kalau kita bilang dia domain waktu atau domain Z. Ya, untuk setiap A bernilai real atau kompleks. Lihat di sini A, kemudian di sini A pangkat min 1. Ya. Nah, jadi kalau kita mau buktikan kan kita dari kemarin-kemarin udah nyari ini terus ya kan, 0,5 pangkat N UN. Nah, kalau kita cari UN saja itu adalah ini UN, kita cari UN, kalau XN-nya UN, maka kita peroleh XN-nya adalah 1 per 1 kurang Z pangkat min 1. Kemudian ketika XN atau UN ini dikalikan dengan 0,5 pangkat N, maka sifat penskalaannya menjadi, tadi kita lihat sifat penskalaan seperti ini, maka kita coba kalikan 0,5 pangkat N menjadi 0,5 pangkat min 1, ya kan? Betul nggak rumusnya ya? Coba kita cari 1 per 1 kurang 0,5 pangkat min 1 Z pangkat min 1. Kemudian dia berubah menjadi, ini kan dari sini. Ini Z. Ini Z. Sekarang Z-nya berubah jadi ini. Nah, ini maka ini juga berubah. Ini kita pindahkan kemari. Jadi 0,5 pangkat min 1 Z. Kemudian min 1-nya masih tetap di luar. Kemudian kita kalikan. Min 1 dikali min 1 sama dengan plus. Kemudian Z kali min 1 Z pangkat min 1.
Ya. Maka di sini dia berubah menjadi 1/1 dikurang 0,5 Z pangkat min 1. Persis dengan bentuknya seperti yang kita jari ketika kita menghitung, ketika kita tidak pakai rumus itu kemarin ya kan, kita menghitung dengan menggunakan A1-nya berapa ya kan. Kemarin kita seperti ini ya kan. Kemudian A2 berapa ya kan, suku pertama, suku kedua, kemudian kita mencari R sama dengan A2/A1 gitu ya. Dapat berapa? Nah, dari sini baru kita dapat bentuk transformasi Z dari 0,5 pangkat N. Kemarin-kemarin kita sudah dapat itu adalah 0,5 pangkat N, bentuknya adalah seperti ini. Kita coba buktikan dengan sifat, ternyata kita dapat bentuk yang sama. Berarti sifat ini berlaku untuk penskalaan pada domain waktu. Ya, jadi begitu dia. Jadi nanti kalau nyari apapun, ketika kita punya di sini misalnya bukan 0,5 pangkat N, misalnya kita punya bentuk yang lain lagi, misalnya 1/4 pangkat N, XN misalnya kan. Nah, kita tinggal pakai rumus ini saja. Ya, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Makanya dikatakan di sini, multiplikasi dengan A pangkat N sama dengan penskalaan di domain Z. Multiplikasi dengan A pangkat N itu sama dengan penskalaan di domain Z. Penskalaannya A, jadi A pangkat min 1. Nah, sifat yang keempat yaitu pembalikan waktu atau time reversal. Jadi ketika kita reverse, kita punya yang tadi XN, kita ubah menjadi X pangkat min N, maka yang tadi XZ berubah menjadi XZ pangkat min 1. Ya, dia jadi berubah. Masih ingat kemarin ketika kita menghitung UN, ya kan? Saya kita reverse menjadi U min N. Ya, seperti apa? Di tabel kalian semua sudah lihat. Di sini kita coba buktikan. Kemudian ROC-nya, ROC-nya yang kemarin ada dari R1 sampai R2, sekarang dari 1/R2 sampai 1/R1. Ya, makanya kemarin saya lihat ada beberapa yang tidak bisa mengerjakan latihan karena ROC-nya itu salah ya. Jadi berhati-hati ya. Jadi terjadi pergantian dari Z pangkat plus 1 menjadi Z pangkat min 1. Kita coba lihat contoh, YN sama dengan U min N min 1. Ini semua kita sudah paham bentuk ini ya. Ini adalah bentuk sinya seperti ini ya kan. Sinya UN yang dicerminkan dan digeser satu satuan. Ya. Kemudian kita punya di sini, lihat nih tandanya, ya, jadi pergeseran, maka kalau UN tadi adalah, apa? UN, transformasi Z-nya apa? 1/1 kurang Z pangkat min 1, ya kan? Iya. Sekarang kita pakai sifat. Karena dia mengalami pergeseran satu kali, maka kita kalikan dengan Z pangkat min 1, min K. Ya. Kemudian dia juga mengalami pencerminan. Karena dia mengalami pencerminan, maka Z-nya yang berubah menjadi apa? Z pangkat min 1, ya. Jadi ini dari UN min 1 dulu ya. Dari UN min 1 disetkan. Kemudian di sini kita punya Z pangkat min 1 ya, karena dia reverse, maka ini kita berarti kita buat dia dikalikan dengan ini berubah. Yang ini Z jadi Z pangkat min 1 sekarang. Kemudian yang di bawah juga Z.
kita ubah jadi Z pangkat min 1. Karena apa? Karena sekarang sinyal kita sudah memiliki, jadi yang biru-biru ini menunjukkan dia mengalami pembalikan ya. Karena yang sedang kita bahas adalah masalah reverse. Oke, sehingga kita kalikan min 1 kali min 1 plus jadi Z, kemudian min 1 kali min 1, jadi kita dapat seperti ini. Dan kita juga sudah menghitung ini kemarin dengan menggunakan rumus penjumlahan tak hingga ya kan. Nah, kita punya sekarang sinyal YZ kita dapat tulis kembali menjadi bentuk ini, atau ini sudah saya ajarkan juga kemarin, bisa dilihat di slide sebelumnya, tinggal kita kalikan dengan sudah ingat? Dengan Z pangkat min 1. Ya, sudah saya ajarkan ini minggu lalu. Kalau masih ada yang lupa, masih ada videonya, silakan dilihat. Sehingga kita punya di sini, jangan lupa ada tanda min ya. Dan ROC-nya adalah Z lebih kecil dari 1. Nah, jadi ke depannya tinggal diperhatikan sinyalnya. Oh, ini dia mengalami reverse. Bentuknya bentuk UN kayaknya. Ini bentuk UN. Bentuk UN yang mengalami reverse, kemudian geser satu-satuan. Geser satu-satuan berarti dia dikalikan dengan Z pangkat min 1, kemudian reverse berarti kita Z-nya kita ubah, yang tadi XZ menjadi XZ pangkat min 1. Jadi Z semuanya kita ganti dengan Z pangkat min 1. Jadi begitu ya untuk sifat dari pembalikan waktu atau time reversal. Oke. Yang kelima adalah, ada pertanyaan sampai di sini? Oh, tidak ada, kita lanjut. Kita punya sekarang adalah bentuk perkalian dengan N. Jadi XN kita kalikan dengan N. Bagaimana transformasi Z-nya? Transformasinya katanya di sini min Z D per DZ XZ. Artinya kita mencari diferensial dari XZ, ya. Kita punya XZ di sini, kita ambil nilai diferensialnya, ya. Kemudian kita kalikan dia dengan min Z. ROC-nya sama. Jadi ROC yang awal dengan ROC setelah mengalami perkalian dengan N itu sama. Nah, di sini kita lihat, kita punya YN sama NUN. Kita coba buktikan ya. Kalau sebelumnya, kalau misalnya UN ya, UN berarti kita punya XZ-nya adalah 1/1 kurang Z pangkat min 1. Nah, sekarang kita kalikan dia dengan N. Ketika kita kalikan dengan N, maka dia kita ambil, tadi katanya rumusnya adalah kita ambil min Z, kemudian kita ambil transformasi turunan dari XZ. Turunan dari ini, masih ingat turunan dari U per V? U per V sama dengan? Aksen V. U aksen V. V aksen U per V kuadrat. Iya. Nah, makanya kita dapat ini. Nanti tolong kalian buktikan. Mudah-mudahan pada nggak males ya. Ini dibuktiin. Di sini U-nya adalah 1, ya kan? U aksen jadi apa? Jadi apa? U aksennya apa? Jadi 0. Iya, jadi 0. Aksennya jadi 0. Kemudian di sini 1 kurang Z pangkat min 1. Berarti V aksen sama dengan? Min Z pangkat min 2. Min Z pangkat min 2. Ya, jadi kita punya min Z pangkat min 2, kemudian per V kuadrat. Z pangkat min 2. Oh ya, Z pangkat min 2 ya. Z pangkat min 2. Kemudian kita ambil V kuadrat. V kuadrat ini dikuadratkan. Jadi kita ambil rumus ini, kita jabarkan. Di sini ada, karena di sini ada 0 tadi. Ya, maka kita tinggal min V aksen U, V aksen ini. Ada tanda min, maka dia ada min di sini. Kemudian punya kuadrat di sini. Kemudian kita kalikan dengan min Z, sehingga kita peroleh min Z kalikan dengan min Z pangkat min 2, kan pangkat 1. Jadi min kali min plus, kemudian Z plus 1 dikali Z min 2, jadi Z pangkat min 1. Ya, sehingga kita peroleh
bentuk YZ-nya seperti ini. Jadi kita bisa mengerjakan suatu sinyal, mengerjakan transformasi Z dari suatu sinyal. Sinyalnya berarti di sini UN ya. UN yang dikalikan dengan N. Oh, kita harus ikut persamaan ini. Ya kan? Bisa kita pakai persamaan ini. Bisa dicek di tabel apakah jawabannya sama atau tidak. Oke, kita sudah selesai dengan sifat yang kelima. Yang terakhir adalah sifat konvolusi. Nanti tabelnya dia lihat pada sifat konvolusi. Kalau yang tadi di domain waktu itu kita punya konvolusi, di domain Z kita hanya tinggal mengalihkan saja. Makanya kita sangat suka dengan transformasi ini ya. Transformasi Z, transformasi Laplace kita suka pakai karena kita sudah dimudahkan dengan hanya menggunakan perkalian saja. Oke, anak-anak, di sini ada latihan bisa dikerjakan. Ini tadi kita sudah oke ya semuanya. Pergeseran waktu ini gampang sekali. Kita pergeseran waktu berarti tinggal dikalikan dengan Z pangkat. Z pangkat apa? Pangkat min K. Iya, Z pangkat min K. Kemudian ini kita pakai sifat apa? Sinyal dikalikan dengan A pangkat N. Sifat yang ketiga ya? Sifat yang ketiga. Jadi kita sudah punya ini, jadi kita tinggal pakai saja. Nah, ini juga pergeseran waktu, ini ditransformkan saja. Ini jadi YZ, kemudian Z pangkat min 1, YZ, kemudian XZ ditambah Z pangkat min 2, XZ. Ya. Kemudian kita punya ditanya persamaan sistem. Kalau ditanya persamaan sistem itu berarti menghitung HZ, ya. Berarti respon sistem yang ditanya ya.